Jadi jangan lupa puasa yang dikerjakan kita hari ini di bulan suci ini itu sebagai latihan ya, latihan. Bukan pelaksanaan, belum, masih latihan. Maka jangan sampai kita sudah bertahun-tahun melaksanakan puasa masih tahap latihan. Jadi seharusnya kita sudah berkali-kali puasa, sudah berkualitas, maksudnya sudah diterapkan di 11 bulan yang akan datang. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan di bulan suci ini, semoga puasa kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang ganjaran yang banyak agar kita meraih kemenangan di akhir bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan hari ini saya akan membahas tentang sir atau asror. Asror itu bentuk jamak dari sir, yaitu rahasia tentang puasa. Jadi apa rahasianya? Mungkin kita selama ini hanya mendengarkan atau merasakan puasa hanya menahan lapar dan haus. Sebenarnya puasa itu ada derajatnya. Rahasia yang terkandung di dalam puasa itu. Jadi yang disebutkan di sini adalah yang pertama, an-shaum kafun wa tarkun. Di puasa itu sebenarnya penahan, pekerjaan untuk meninggalkan. Yang maksudnya untuk meninggalkan yang dilarang Allah, yang haram atau yang halal gitu ya. Wa fi nafsi sirrun laisa fi amalun yusyahid. Karena amaliyah puasa itu satu-satunya ibadah atau satu-satunya kewajiban dan menjadi salah satu rukun Islam yang rahasia. Jadi amaliyah sirrun. Jadi kita nggak bisa membedakan orang puasa dan orang yang tidak puasa. Dikatakan puasa itu amaliyah sirrun atau amaliyah yang rahasia. Di dalam diri dia, fi nafsihi, laisa fi amalun yusyahid. Jadi nggak ada orang yang berpuasa itu tidak melakukan sesuatu, jadi rahasia ya, karena puasa hanya menahan saja kan. Jadi satu-satunya amal ibadah yang atau rukun Islam yang tidak bisa dilihat, nggak ada yang menyaksikan dia puasa, maka butuh kejujuran hati untuk bisa melaksanakan ini. Wa jami'ut ta'at bimashhadin minal khalqi wa mar'a. Jadi semua ibadah itu, hampir semuanya ya, itu bisa dilihat dia oleh makhluk dan bisa dipertontonkan. Wa shaumu la yarahu illallah azza wa jalla fa innahu amalun fil batin bisabril mujarrad. Kembali ke pembahasan yang sebelumnya bahwasannya puasa itu adalah setengah sabar, maka yang dituntut dalam puasa itu ketahanan diri. Tidak bisa amaliyah ini dilihat oleh makhluk, illallah azza wa jalla, hanya Allah saja. Maka butuh kemantapan hati, kemantapan jiwa, kemudian dikerjakan dengan kita menahan lapar dan haus dan syahwat yang lainnya. Bisa saja orang itu tidak puasa tapi ngomong puasa, karena amaliyah puasa itu tidak kelihatan, dijadikan amal batin dia. Yang pertama adalah sebagai penahan sesuatu yang dikehendaki syahwat, makan, minum, dan yang lainnya. Dan itu tidak ada yang melihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, annahu qahrun li'aduwil azza wa jalla fa innahu wasilatu syaiton asyahawat wa innama tuqwi bil akli wasyurbi. Jadi yang kedua itu adalah alat pemaksa. Secara zahir, secara syariat itu kan musuh Allah itu siapa? Setan. Itu kenapa kok yang dijadikan musuh Allah itu setan? Karena menjauhkan. Nah ini dalam konteks syariat. Tapi kalau dalam konteks makrifat, maka setan itu gak ada dia. Ada hamba, seorang hamba, dan Allah. Ada kita yang menuju ke sana. Maka puasa ini menjadi pemaksa bagi musuh Allah yang menjadi wasilah setan menjauhkan kita dari Tuhan, dari Allah. Karena orang itu jauh karena apa? Banyak makan dan minum. Maksudnya makan yang berlebihan. Wa fi qomhi aduwillah nusratullah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai penekan musuhnya Allah. Jadi jangan lupa puasa yang dikerjakan kita hari ini di bulan suci ini itu sebagai latihan ya, latihan. Bukan pelaksanaan, belum, masih latihan. Maka jangan sampai kita sudah bertahun-tahun
melaksanakan puasa masih tahap latihan. Jadi seharusnya kita sudah berkali-kali puasa, sudah berkualitas, maksudnya sudah diterapkan di 11 bulan yang akan datang. Maka menjadi pemaksa. Yang kedua ini, rahasia yang kedua itu kohrun li'aduwillah azza wa jalla. Jadi sebagai pemaksa bagi musuh Allah yang menjadi wasilah setan makan dan minum, karena kita banyak makan dan minum, dan menekan yang dikatakan musuh Allah itu ketika ada unsur lainnya yang menjauhkan kita dengan Allah, apapun itu, maka itu bisa disebut setan. Maka dengan puasa bisa menekan itu. Yang diambil dari puasa itu bukan hanya melaksanakan saja, tapi diresapi di dalam hati, diresapi di dalam batin. Karena sesungguhnya puasa ini kalau dilihat secara rahasia amaliyah batin, nggak ada yang tahu kita puasa apa enggak. Bisa jadi kita tidak puasa tapi kita memposisikan bibir kita kering, kan bisa aja kan. Nah itu seperti itu. Maka ini menjadi alat pemaksa. Dengan kita menekan itu, menekan sesuatu yang menjauhkan kita dengan Allah, maka apa? Nasrullah mauqufun 'alan nusroh. Maka kalau kita selalu mengumbar tadi, makan minum kemudian syahwat, kita akan semakin jauh. Maka pertolongannya ketika kita bisa melakukan puasa zahir dan puasa batin. Jadi zahir di amalia, batin efek dari atau kualitas dari apa yang kita lakukan secara zahir. Maka di dalam surat Muhammad ayat 7, intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maksudnya apa di sini? Menolong, bukan menolong Allah ya, maksudnya memang secara tekstual iya. Ketika kita menolong Allah, maka Allah akan menolong kita dan memantapkan langkah kita, memantapkan keadaan kita. Maksudnya itu ketika kita menolong diri kita sendiri agar dekat kepada Allah, maka Allah akan menguatkan. Maka dengan puasa menjaga jarak agar tetap menjadi dekat. Kalau sudah dekat apa? Allah akan memperbaiki keadaan kita. Maka lewat puasa itu sebenarnya mendekatkan. Mendekatkan sebenarnya bukan hanya di puasa saja, setelah puasa terus di posisi dekat. Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi ketika kamu menolong Allah, yang saya jelaskan tadi ya, Allah akan menolong kamu dan memperbaiki langkahmu dalam kondisi langkah yang mantap, keadaan yang mantap. Maka di sini apa? Puasa jadinya apa? Babul ibadah wasoro junnah. Bab ibadah dan menjadi perisai dia. Jadi kalau ada misalkan ada unsur yang lain yang menjauhkan kita, dia menjadi perisai agar orang tidak mengganggu unsur yang di luar kita itu tidak menjauhkan kita. Maka sebagai junnah, perisai. Salah satunya agar mendekatku dengan pelaksanaan puasa. Fa idza adamta fadilatu ila hadzal had fala budda min bayan. Jadi kalau kamu memang benar-benar mengagungkan, kan makanya ada istilah tarhib. Apa itu mengagungkan? Kita senang, merasa gembira ya, kebahagiaan karena Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Kenapa ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan? Nah, itu yang kita lantunkan di doa di bulan Rajab dan Sya'ban. Agar apa? Agar kita berusaha mengagungkan bulan suci ini. Dan apa? Ini juga bagian kita melaksanakan keutamaan apa saja yang ada di bulan suci Ramadan. Saya kira sampai di sini dulu. Kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.